Berikutnya Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Eka Wondo, selamat pagi Bu Kania. Silakan Pak Ondo. Iya, saya nggak akan terlalu teknis seperti yang barusannya. Saya mendengar di Depok itu sudah beralih jadi makan singkong, mirip singkong rebus, mirip sekali ya. Atau harga beras termahal di sepanjang sejarah ini mungkin menjadi salah satu latihan makan siang gratis ya. Makan siang gratis artinya siang nggak makan, makan malam doang gitu loh ya. Jadi mungkin bagian daripada itu. Saya setuju Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Jadi kurang tepat kalau kita cuma lihat harga beras itu di Cipinang atau di Johor ya. Di kampung saya di Cipahutar itu dan di kampung istri saya, Saidni Huta Tarutung itu harganya tetap saja nggak seperti di Cipinang. Jadi saya mengharap ini supaya pemerintah serius. Kalau kita mengharap DPR melakukan fungsi pengawasannya, susah juga. Mereka sedang sibuk urus-urus suara mereka. Jangan-jangan mereka nggak goal gitu untuk berikutnya. Mengharap menteri juga sulit. Mereka sedang sibuk cari muka ya. Baik. Ada juga yang sedang sibuk untuk mengadakan simulasi makan siang gratis. Jadi apa sih di negara lain ada dampak El Nino, tapi nggak separah kita. Mungkin negara kita sedang nunggu El Shaddai kali ya, artinya Tuhan Maha Kuasa ya. Segeralah dimitigasi agar tidak terjadi inflasi. Ingat, bulan depan itu kita sudah Idul Fitri. Terima kasih. Ya, bulan depan sudah Ramadan ya Pak Ondo. Terima kasih Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Anda kembali bersama kami, pemirsa dan Mbak Kania. Tadi kita banyak sekali mendapatkan insight ya dari Mbak Eliza terkait dengan permasalahan beras. Ternyata banyak sekali Mbak Kania dari produksi, distribusi sampai regulasi, dan itu juga diaminkan oleh para penelpon ya. Dan meminta keseriusan dari pemerintah termasuk pengawasan dari DPR jelang Ramadan, jelang Idul Fitri Mbak Kania, karena dikhawatirkan ada efek domino pasca kenaikan harga beras ini Mbak Kania. Jelang panen raya apalagi ya Mbak Kania. Jelang panen raya. Nah, soal iklim tadi kan, iklim soal El Nino dan lain sebagainya ini kan juga terjadi di negara lain. Mengapa kemudian rasanya itu kok di Indonesia dampaknya itu lebih luar biasa dalam tanda kutip gitu. Apa tidak ada antisipasi dan mitigasi sebelumnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kita bicara kerangka jangka panjangnya soal ketahanan pangan gitu. Sebenarnya ini kan sudah dianggarkan, bahkan sudah ditetapkan targetnya itu apa saja untuk tahun 2024, termasuk juga meningkatkan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton. Ada soal bawang merah juga 28.850.000 ton, 850.000 ton bawang putih, dan kemudian cabai dan lain sebagainya. Juga menargetkan lagi-lagi food estate terbangun di Kalimantan Tengah. Begitu ada 61.400 hektar yang katanya akan segera dibangun. Nah, ini kan tujuannya sebenarnya untuk mencapai ketahanan pangan gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung juga soal food estate, hasilnya apa gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kan tujuannya mulia nih begitu. Karena kita tahu nih sekarang kita punya permasalahan yang begitu besar, dan lagi-lagi memang harus dicari titik keseimbangan yang benar-benar tidak merugikan gitu ya untuk baik semua petani pihak maupun publik ya. Betul, di sisi konsumennya juga harus dijaga harga berasnya, tapi juga jangan sampai petaninya merugi gitu ya. Sehingga mereka juga motivasi untuk menanamnya jadi berkurang gitu. Lagi soal korelasi juga tadi sempat disinggung. Gitu. Jadi ini bukan permasalahan yang simpel gitu. Dibutuhkan semua pihak dalam hal ini untuk benar-benar memikirkan gitu mitigasi jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa. Termasuk menteri, termasuk DPR dan lain sebagainya. Presiden sudah mengatakan kan kemarin harga sudah mulai turun, tapi bagaimana menjaganya gitu ya. Terutama kalau kita melihat nanti di bulan Ramadan juga jelang Idul Fitri kan ada konsumsi yang meningkat gitu. Jangan kemudian solusinya impor gitu. Karena solusi impor itu belum tentu juga bisa menyejahterakan petani begitu ya. Jangan sampai kemudian perencanaannya meleset lagi gitu. Itu yang kemudian perlu kita waspadai bersama-sama, dan tentunya kita berharap pemerintah akan bisa segera mencarikan solusi terbaik untuk rakyat gitu yang katanya sudah ada yang mulai beralih. Ya kan? Pada kenyataannya di lapangannya seperti itu kan. Betul. Sudah ada yang mulai beralih konsumsi dari nasi ke singkong ubi dan lain sebagainya gitu. Jadi